Cara pertama yakni menghubungkan titik fibas yang ada di sini. Saya gambarkan dulu rangkaiannya. Di sini adalah masuk charger HP. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modem ini sebetulnya hanya saya gunakan sewaktu-waktu saja, tidak full time. Namun setelah saya memiliki STB ini, jadi sering saya gunakan 1 kali 24 jam setiap hari dalam kondisi tercolok USB ke sini ya dari STB-nya. Selain untuk data ke STB, USB di sini pun berfungsi untuk mencharge baterai yang ada di sini, sehingga proses charging juga berlangsung selama 1 kali 24 jam yang lama kelamaan menyebabkan baterai saya menjadi sedikit kembung. Nah, jika hal ini saya biarkan terus menerus, sebisa saya akan lebih cepat mengganti baterai, dikarenakan baterai ini akan kembung, akan lebih besar lagi kembungnya dan akan rusak ya. Sementara MIFI ini sering saya bawa-bawa juga, sering saya bawa bepergian, sehingga saya berpikir untuk bagaimana caranya agar modem ini bisa on 1 kali 24 jam tanpa menyebabkan baterai rusak. Ada beberapa tutorial yang saya dapat di YouTube. Ada 2 tutorial ya tepatnya. Yang pertama adalah dengan cara menjumper titik fibas dan fibet, sehingga ketika ini dicolokkan maka modem akan langsung hidup. Kemudian yang kedua adalah membuat fake battery atau baterai tiruan ya. Dengan baterai tiruan tersebut, maka untuk menghidupkan modem ini harus tetap melalui tombol. Dan saya telah mencoba 2 cara ini ya. Sebentar kita akan coba bahas. Kita buka dulu modem ini ya, kita bongkar dulu. Oke, sekarang kita lepaskan dulu kartu SIM-nya. Kemudian ini kita angkat dari samping seperti ini, kemudian kita tarik ke atas seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, baik. Cara pertama yakni menghubungkan titik fibas yang ada di sini ya. Ini adalah titik fibasnya. Nih, titik fibas ini dihubungkan dengan titik fibet yang ada di sini ya. Oke, sebelumnya saya lepas dulu resistor ini. Oke, kita coba cara pertama ya. Kita colokkan charger 5 volt dan titik fibas ini kita hubungkan dengan titik fibet. Titik fibas dan fibet kita hubungkan, cukup 2 titik itu saja ya. Kemudian kita colokkan chargernya di sini. Kita tunggu sampai board modem ini restart, lumayan lama. Oke, sudah muncul logo wifi nya. Oke, sudah muncul semuanya ya. Nah, untuk cara pertama ini saya sudah coba terapkan ya, namun keyboard saya ini cukup panas di bagian sini, jadi untuk cara yang ini saya tidak jadi pakai, dan saya akan menggunakan cara kedua, yakni membuat tiruan baterai atau fake battery untuk dipasangkan di belakang. Oke, kita nantikan dulu. Kenapa hal ini tidak saya pakai ya, metode ini tidak saya gunakan dikarenakan ketika colokan USB ini kita masukkan power ya, maka di titik fibet ini sebetulnya sudah ada tegangan. Coba kita ukur ya, saya lepas dulu.
kita akan ukur ya. Jika ini saya lepas lagi ya, V-bed-nya dengan V-bus saya lepas lagi. Kemudian di sini kita masukkan cas HP ya, seperti itu. Kemudian karena ini tidak terpasang baterai, maka akan muncul logo seperti ini. Kita akan ukur tegangan di V-bus ini berapa volt ya, kita ukur saja. Nah, tegangan di V-bus ini sekitar 4,9 volt. Kemudian kita ukur tegangan yang ada di V-bed ya. Ketika ini sudah masuk tegangan, maka di sini pun sudah ada tegangan di titik V-bed, maksud saya sudah ada tegangan sebesar 4,2 volt yang akan melakukan charging ke baterai. Nah, jika ini dihubungkan ke sini, jika V-bus dihubungkan ke V-bed, maka tegangan 5 volt di sini ya, 4,8 atau 5 volt katakanlah ya, ini akan dihubungkan secara langsung ke sini menyalakan board ini. Namun sekali lagi saya tidak menggunakan cara ini karena efeknya adalah di bagian boardnya itu sangat panas, dan untuk saya sendiri saya khawatir untuk digunakan untuk jangka panjang ya, sehingga saya memilih untuk membuat fake baterai saja atau baterai tiruan. Saya memiliki sebuah baterai kecil ya, yang sel baterainya sudah kembung, sudah rusak. Jadi saya keluarkan dan seperti ini ya, tinggal saya ambil boardnya saja yang ini ya. Di sini sudah ada resistor yang menghubungkan titik tengah ke ground, ke negatif ya. Jadi dalam hal ini saya tidak akan menggunakan resistor lagi untuk sebagai tambahannya, karena di board bekas baterai ini sudah ada resistornya. Ukurannya kurang lebih 68 kilo ya. Sana terbaca 683, 68 kilo ohm. Tinggal saya hubungkan saja ini ke negatif, kemudian kaki B plus ke positif. Baik, saya gambarkan dulu rangkaiannya. Di sini adalah masuk charger HP ya, 5 volt ya, charger HP negatif kemudian positif. Nah, di sini ada pin dari baterai ya. Ini akan jadi pin baterai tiruan ya. Ini adalah pin negatif, kemudian ini kaki tengahnya, kemudian ini adalah pin positif ya. Kemudian pasangannya seperti ini ya. Untuk negatif dari cas HP itu kita langsungkan ke pin negatif. Kemudian untuk positifnya ya, karena ini 5 volt, sementara keluaran baterai itu 3,7 volt ya sampai 4,2 volt, maka kita perlu menurunkan tegangan ini ya, cukup dengan menggunakan dioda saja, kemudian masuk ke pin positif. Sebentar kita akan ukur ya, setelah keluar ke sini tegangan yang ada di pin positif ini jadi berapa ya. Dari 5 volt setelah melalui dioda dia akan turun menjadi berapa, nanti kita ukur sama-sama. Nah, jangan lupa di sini kita kasih elko ya, elko 1000 mikro 16 volt ya, cukup. Kemudian untuk kaki tengah di sini kita kasih resistor ke kaki negatif ya. Ukurannya bisa dari 33 sampai 68 kilo ohm. Oke. Fungsi dioda di sini selain untuk menurunkan tegangan, ini pun sebagai pengaman tegangan balik dari sini masuk ke sana. Jadi tegangan yang masuk arahnya hanya ke sini saja. Sementara di titik ini ya, di titik V-bed ini yang ini, ketika kita colokkan kabel USB atau cas di sini, maka di titik ini akan ada tegangan senilai 4,2 volt, yang berarti bahwa ketika baterai ini kita pasang ke sini dan ini ada colokan USB atau charger, maka di sini akan keluar tegangan 4,2 volt ya.
yang berarti akan ketemu dengan ini. Nah, fungsi dari dioda ini adalah untuk agar tegangan yang di sini tidak mengalari ke sana, dia akan berhenti di sini saja. Seperti itu. Oke, kita solder dulu untuk kaki positif, kemudian untuk kaki negatif. Oke, kita sesuaikan dengan boardnya ini untuk baterai seperti itu, baterai ground. Oke, bisa bersihkan dulu. Baik, selanjutnya kita gunakan lem untuk pemelahan ini ya. Oke, tambahkan lem lagi sampai kokoh, sampai kuat ya, sampai benar-benar kuat. Oke, kurang lebih setelah dilem mesinnya seperti ini ya, sudah cukup kuat. Oke, kita coba dulu. Saya zoom dulu ya. Oke, seperti ini ya. Ya, oke, kenapa tidak saya solder langsung ya? Kenapa tidak saya solder langsung saja di sini? Karena MiFi ini saya ingin fungsikan agar bisa dibawa-bawa dan tidak ribet untuk saat nanti akan dipasangi baterai lagi. Jika sudah ada solderan di sini, maka saya harus panaskan solder dulu, lepas ini lagi, rapikan, jadi banyak kerjaan nanti, sehingga saya putuskan untuk membuat tiruan baterai modifikasi. A few moments later. Baik, baterai tiruannya sudah jadi. Seperti ini bentuk jadinya ya, setelah sedikit tambahan triplex ya, seperti ini. Saya kasih colokan juga micro USB, dan ini adalah rangkaian yang setelah saya gambarkan tadi. Ada dioda, kemudian ada elko di situ, dan kita akan mengukur tegangan yang ada di sini. Yang pertama kita ukur adalah tegangan dari charger ya di titik ini, kemudian setelah keluar melalui rangkaian ini berapa volt yang akan nanti terbaca di sini. Baik, saya pasang dulu. Sebelumnya kita akan coba ukur dulu untuk baterainya. Oke, kita nyalakan dulu, kita pasang dulu baterainya seperti ini ya. Kita pasang baterainya dulu. Oke, sinyal sudah terbaca ya. Kita ukur tegangan yang ada di sini. Oke, kita ukur tegangannya terbaca. Sorry, saya geser. Kita ukur tegangan yang ada di sini dan terbaca 4,1 volt
Oke, kita matikan lagi. Kemudian kita coba baterai tiruan ini ya. Saya menggunakan adaptor charger 5 volt ya, 2 ampere. Kita colokkan di sini ya, kita colokkan di sini chargernya. Oke, kemudian nyalakan. Oke, sudah nyala. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita ukur di 2 titik yang telah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah kita ukur di sini, dimasukkan chargernya, terbaca berapa volt. Di sini terbaca sekitar 4,8 volt ya. Kemudian di keluaran baterai ya, kita ukur di titik negatif dan positifnya. Nah, di sana terlihat keluaran dari baterai tiruan ini sebesar 3,8 volt ya. Sudah cukup untuk menyalakan modem wifi ini. Oke, seperti itu. Lihat di sini sinyalnya juga terbaca full. Oke, kita pasang. Oke, kita coba dulu sebelum kita pasangi baut. Oke. Oke, baik, kita sekarang uji baterai tiruan ini ya. Oke, sudah tampil ya. Seperti ini penampakannya. Sebetulnya ini tidak berkedip, hanya saja di kamera terlihat seperti itu. Kita bandingkan dengan baterai aslinya ya. Saya matikan dulu. Terlihat berkedip ya. Sekali lagi ini bukan karena layarnya yang berkedip, hanya saja memang tampilan kamera yang menyebabkan hasilnya jadi terlihat berkedip. Untuk baterainya kita dapat sinyal 3 garis ya. Kita coba lagi tiruan baterainya yang ini. Oke, sekian dulu video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.